Saudara-saudari terkasih, saya Paus Leo XIV dan apa yang akan kalian dengar dalam beberapa menit ke depan bisa menyelamatkan bukan hanya rumah tangga kalian, tetapi juga nasib kekal seluruh keluarga kalian. Baru 3 malam lalu, ketika saya berdoa, dalam kontemplasi yang dalam di kapal pribadi saya di Vatikan, saya menerima sebuah penglihatan yang begitu mengganggu hingga saya terbangun dengan jantung berdebar kencang dan tangan gemetar. Saya melihat jutaan rumah tangga Katolik di seluruh Amerika Latin, dari rumah-rumah sederhana di perkampungan Meksiko hingga apartemen-apartemen di Los Angeles, dari hacienda di Kolombia hingga perumahan di Argentina, di setiap rumah itu saya melihat keluarga-keluarga yang penuh devosi yang telah menggantungkan salib Kristus di dinding mereka dengan cinta dan hormat yang mendalam. Namun apa yang saya lihat berikutnya memenuhi saya dengan kengerian suci yang bahkan sekarang, ketika saya mengingatnya, masih membuat darah saya terasa membeku. Di banyak rumah itu saya melihat bahwa salib suci diletakkan bersebelahan dengan benda-benda yang sepenuhnya menghalangi kuasa pelindungnya. Lebih buruk lagi, benda-benda itu tidak hanya menetralkan berkat dari salib, tetapi juga mengundang kekuatan-kekuatan gelap masuk ke dalam rumah, menjerumuskan keluarga-keluarga yang tidak sadar ke dalam bahaya maut serangan rohani. Tetapi sebelum saya ungkapkan benda-benda terkutuk apa saja yang tidak boleh sekali-kali ada di dekat salib kalian, saya perlu mengajukan pertanyaan yang bisa mengubah segalanya dalam hidup kalian. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa sejak kalian menggantungkan salib di suatu sudut rumah, keluarga kalian mulai mengalami pertengkaran yang tak bisa dijelaskan, penyakit yang tidak henti-hentinya, masalah ekonomi yang tak kunjung selesai, atau perasaan umum bahwa sesuatu yang jahat sedang mengitari rumah kalian? Jika kalian merasakan hal ini, itu bukanlah imajinasi. Salib kalian sedang diganggu oleh benda-benda yang dipakai musuh untuk menciptakan portal rohani langsung ke rumah kalian. Dan hari ini, oleh rahmat Allah, saya akan mengungkapkan tepatnya benda-benda tersebut agar kalian bisa segera melindungi keluarga kalian. Namun sebelum memulai, saya ingin bertanya sesuatu yang penting. Berapa usia kalian dan dari negara mana? Kalian menonton ini? Di mana kalian meletakkan salib di rumah kalian? Setelah berlangganan kanal ini dan menyukai video ini, tuliskan jawaban kalian di komentar agar kita bisa berdoa bersama demi penyucian jiwa kita. Bagikan juga video ini kepada orang-orang terkasih kalian agar mereka juga belajar ajaran penting ini yang dapat menyelamatkan hidup rohani mereka. Inilah krisis sunyi yang sedang menghancurkan perlindungan rohani di rumah-rumah umat Katolik Latino. Selama 40 tahun saya sebagai imam dan sekarang sebagai paus, saya telah mengunjungi ribuan rumah Katolik di seluruh dunia. Saya telah memberkati rumah-rumah di perkampungan termiskin di Amerika Latin dan juga di mansion paling mewah di Amerika Serikat. Tetapi dalam 10 tahun terakhir saya memperhatikan sesuatu yang begitu mencemaskan hingga membuat saya sulit tidur banyak malam. Keluarga-keluarga Katolik, khususnya di komunitas Latino, sedang kalah dalam perang rohani di rumah mereka sendiri dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang diserang. Mereka menggantungkan salib di dinding dengan niat terbaik. Mereka mendaraskan rosario setiap malam, pergi ke misa pada hari Minggu, tetapi rumah mereka tetap menjadi medan pertempuran rohani tempat kekuatan jahat bebas beroperasi. Mengapa ini terjadi? Jawabannya diwahyukan kepada saya melalui penglihatan yang mengganggu itu 3 malam lalu. Dan apa yang saya temukan begitu menakutkan hingga saya segera bersujud dalam doa selama 3 jam tanpa henti, memohon kepada Allah agar memberi saya kekuatan untuk membagikan kebenaran ini kepada kalian. Izinkan saya menceritakan tentang Carmen Elena, seorang ibu berusia 52 tahun yang tinggal di San Antonio, Texas. Carmen telah beremigrasi dari Guatemala 20 tahun lalu bersama suami dan ketiga anaknya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka adalah keluarga yang sangat Katolik. Mereka memiliki salib kayu yang indah di ruang tamu utama rumah mereka, berdampingan dengan gambar Bunda Guadalupe dan Santo Yosef. Selama 15 tahun pertama di rumah baru itu, keluarga Carmen mengalami berkat yang luar biasa. Anak-anaknya mendapat nilai bagus. Suaminya memperoleh pekerjaan tetap. Mereka bisa membeli rumah pertama mereka dan hidup dalam harmoni serta damai. Carmen selalu berkata bahwa itu semua berkat perlindungan salib yang mereka gantungkan dengan penuh kasih di rumah mereka. Namun 5 tahun lalu, Carmen memutuskan untuk sedikit memodernisasi dekorasi ruang tamunya. Tanpa berpikir panjang, ia menempatkan 3 benda baru di dekat salib kesayangannya. Itu adalah benda-benda yang menurutnya tidak berbahaya, bahkan indah, dan bernuansa spiritual. Carmen tak pernah membayangkan bahwa benda-benda itu akan mengubah suasana rohani rumahnya secara drastis. Dalam minggu-minggu berikutnya setelah menaruh benda-benda itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah Carmen. Putra bungsunya,
yang selalu tenang dan patuh, mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Ia berteriak dalam tidurnya dan berkata bahwa ia melihat bayangan hitam bergerak di kamarnya. Putri remajanya, yang sebelumnya siswa teladan, tiba-tiba mulai mengalami masalah serius di sekolah. Nilainya turun drastis dan ia mulai bergaul dengan teman-teman yang menjerumuskannya ke jalan buruk. Lebih parah lagi, ia mulai menunjukkan permusuhan yang tak bisa dijelaskan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Katolik. Suami Charmaine mulai menghadapi masalah di tempat kerja. Atasan yang dulu selalu menghargainya tiba-tiba mulai mengkritiknya terus-menerus dan mengancam akan memecatnya. Masalah ekonomi mulai menumpuk, dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun keluarga itu berjuang keras untuk membayar tagihan-tagihan dasar. Tetapi hal yang paling mengganggu adalah apa yang terjadi antara Charmaine dan suaminya. Setelah 18 tahun pernikahan yang bahagia, mereka mulai sering bertengkar karena hal-hal sepele. Suasana rumah menjadi tegang dan penuh permusuhan. Anak-anak mulai enggan berada di rumah. Dan Charmaine merasa seolah-olah ia hidup bersama orang asing. Charmaine putus asa. Ia berdoa lebih giat, pergi ke lebih banyak misa, menambah novena-novenanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Masalah di rumahnya makin hari makin memburuk. Saat itulah ia memutuskan untuk meminta bantuan pastor parokinya, Pastor Miguel, seorang imam dengan 30 tahun pengalaman dalam pelayanan pembebasan rohani. Ketika Pastor Miguel mengunjungi rumah Charmaine untuk memberkatinya, ia segera merasakan sesuatu yang aneh. Setelah berkeliling rumah, Pastor berkata kepada Charmaine, ada penindasan rohani yang sangat kuat di sini. Ada sesuatu yang menggelanji perlindungan. Salib. Saat itulah Pastor Miguel memperhatikan 3 benda yang Charmaine tempatkan di dekat salib 5 tahun sebelumnya. Wajahnya menjadi pucat dan ia segera meminta Charmaine duduk karena ada sesuatu yang sangat serius yang harus ia jelaskan. Dengan suara berat, Pastor Miguel berkata, benda-benda yang kau letakkan di samping salib sedang menciptakan gangguan rohani. Tak peduli seberapa tidak berbahaya kelihatannya, benda-benda itu sepenuhnya menetralkan kuasa pelindung salib dan membuka pintu bagi pengaruh negatif. Pastor Miguel lalu menjelaskan secara rinci mengapa benda-benda itu begitu berbahaya dan bagaimana dampaknya terhadap keluarga Charmaine. Charmaine sulit mempercayai apa yang ia dengar. Tetapi ketika ia melihat hubungan langsung antara penempatan benda-benda itu dengan awal semua masalah keluarganya, ia tahu bahwa ia harus segera bertindak. Malam itu juga, Charmaine menyingkirkan ketiga benda dari dekat salib dan membawanya keluar dari rumah. Perubahannya langsung dan dramatis. Putra bungsunya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Putrinya pulang tepat waktu dan bahkan bertanya apakah mereka bisa berdoa rosario bersama. Suaminya menerima promosi tak terduga di tempat kerja keesokan harinya. Tetapi itu baru awal dari kisah Charmaine. Yang tidak diketahui Charmaine adalah bahwa ketiga benda yang sama itu juga ada di jutaan rumah tangga Katolik di seluruh dunia, menyebabkan jenis kehancuran rohani yang sama seperti yang dialami keluarganya. Inilah penglihatan yang mengubah pemahaman. Saya tentang perlindungan rumah. Malam itu, 3 hari lalu, ketika saya merenungkan kasus Charmaine dan kasus serupa lainnya yang saya temui sepanjang pelayanan saya bersujud di hadapan salib di kapel pribadi saya dan memohon kepada Allah agar menunjukkan kebenaran penuh tentang fenomena rohani ini yang sedang memengaruhi begitu banyak keluarga Katolik, apa yang terjadi sesudahnya melampaui semua pengalaman. Doa saya selama hidup. Kira-kira pukul 2 dini hari, ketika saya sedang menderaskan rosario, saya merasakan suhu ruangan berubah drastis. Sebuah angin lembut namun tak bisa dijelaskan mulai bergerak di dalam kapel dan lilin-lilin mulai bergetar. Padahal tidak ada arus udara. Tiba-tiba ruangan dipenuhi cahaya emas yang terang benderang, dan di hadapan mata saya tersingkap sebuah penglihatan yang membuat saya tertegun. Saya melihat dunia dari perspektif surgawi, seolah-olah saya sedang melihat melalui mata para malaikat pelindung yang menjaga rumah kita. Dalam penglihatan itu saya bisa melihat jutaan rumah tangga Katolik secara bersamaan. Rasanya seakan saya memiliki kemampuan supranatural untuk menyaksikan setiap rumah yang dihuni keluarga beriman. Apa yang saya lihat mula-mula memenuhi saya dengan sukacita, lalu dengan kekhawatiran yang mendalam. Di beberapa rumah saya melihat salib-salib bersinar dengan cahaya emas pelindung yang membentuk seperti perisai tak terlihat di sekeliling rumah. Keluarga-keluarga ini dilindungi oleh bala tentara malaikat yang senantiasa berjaga mengitari kediaman mereka. Anak-anak tidur dengan damai, pernikahan berkembang subur, dan ada suasana berkat yang hampir bisa disentuh. Namun di rumah-rumah lain saya melihat sesuatu yang sama sekali berbeda dan menakutkan. Salib-salib memang tergantung di dinding dengan cinta dan devosi,
Tetapi cahaya pelindungnya terputus oleh benda-benda tertentu yang menciptakan semacam korsleting rohani. Seperti seseorang memutus kabel dari sebuah sistem keamanan. Di rumah-rumah. Tanpa perlindungan efektif itu, saya melihat bayangan-bayangan gelap bergerak bebas. Saya melihat entitas jahat keluar masuk seakan-akan mereka pemilik rumah. Saya melihat bagaimana mereka membisikkan pikiran-pikiran negatif kepada anggota keluarga, menabur perselisihan di antara suami istri, mengganggu anak-anak dengan mimpi buruk, dan menghalangi berkat yang Allah ingin curahkan atas keluarga-keluarga itu. Yang paling menggetarkan dari penglihatan itu adalah ketika sebuah suara yang jelas dan penuh wibawa bergema di dalam jiwa saya. Itu bukan suara manusia, melainkan suara Roh Kudus yang tak mungkin keliru, berbicara langsung ke hati saya. "Leon," kata suara itu, "banyak dari domba-dombaku telah menaruh salib di rumah mereka, tetapi mereka membiarkan musuh menyabotase kuasa pelendangnya." Ada 3 benda tertentu yang digunakan kekuatan jahat untuk menciptakan gangguan rohani. Benda-benda ini tampak tidak berbahaya, bahkan terlihat rohani, tetapi sebenarnya menjadi pintu masuk bagi penindasan iblis. Suara itu melanjutkan, benda pertama menarik roh kesombongan dan kesia-siaan yang menghancurkan relasi keluarga. Benda kedua mengundang entitas yang mengisap energi kehidupan keluarga, menimbulkan penyakit dan kelelahan yang terus-menerus. Benda ketiga membuka portal langsung bagi roh kebingungan dan penipuan yang menghalangi anak-anakku untuk membedakan kehendakku. Engkau harus memperingatkan domba-dombaku tentang benda-benda ini. Banyak keluarga sedang menderita tanpa tahu mengapa doa mereka tidak dijawab, mengapa rumah mereka tidak memiliki damai, mengapa salib yang mereka gantung dengan begitu penuh cinta tidak melindungi mereka sebagaimana mestinya. Ketika penglihatan itu berakhir dan ruangan kembali normal, saya tetap bersujud dalam doa selama 3 jam lagi, menyerap besarnya wahyu yang telah saya terima. Saya tahu saya memiliki tanggung jawab untuk membagikan pewahyuan ini kepada semua keluarga Katolik di dunia, khususnya kepada komunitas Latino tercinta kita yang sedang begitu gencar diserang secara rohani di masa-masa sulit ini. Benda terkutuk pertama, sermon dekoratif yang diletakkan di dekat salib. Objek pertama yang sama sekali tidak boleh berada di dekat salib kalian adalah sesuatu yang sudah menjadi sangat umum di rumah-rumah modern, yaitu cermin dekoratif. Saya merujuk sekre khusus pada sermon-sermon ornamental, sermon antik, sermon dengan bingkai rumit, atau kumpulan cermin kecil yang banyak keluarga gantungkan di dekat salib mereka sebagai bagian dari dekorasi ruang tamu atau ruang makan. Kalian mungkin bertanya, tapi, Bapa, apa salahnya dengan sebuah sermon? Bukankah itu hanya benda dekoratif? Jawabannya jauh lebih kompleks dan rohani daripada yang kalian bayangkan. Cermin bukanlah benda yang netral secara rohani, terutama jika ditempatkan di dekat simbol-simbol suci seperti salib. Izinkan saya menjelaskan mengapa ini sangat berbahaya dari sudut pandang rohani dan supranatural. Selama berabad-abad, kekuatan okultus telah menggunakan sermon sebagai portal untuk berkomunikasi dengan entitas dari dunia roh. Dalam praktik sihir dan spiritisme, cermin dipakai sebagai jendela menuju dimensi lain, sebagai alat untuk memanggil roh, dan sebagai titik masuk bagi pengaruh-pengaruh setan. Ketika sebuah cermin ditempatkan di dekat salib, hal itu menciptakan apa yang oleh para ahli pembebasan rohani disebut sebagai gangguan pada frekuensi sakral. Salib memancarkan getaran rohani perlindungan dan berkat, tetapi cermin memantulkan dan mendistorsi energi ini, sehingga menciptakan kebingungan dalam medan rohani rumah. Yang lebih mengganggu lagi, sermon di dekat salib bertindak seperti magnet bagi roro kezambangan, kesia-siaan, dan perpecahan keluarga. Roh-roh jahat ini tertarik pada rumah-rumah di mana mereka bisa beroperasi melalui simbolisme cermin, yang melambangkan kepedulian berlebihan pada penampilan fisik dan citra pribadi. Izinkan saya menceritakan kisah mengejutkan tentang Esperanza Morales, seorang ibu berusia 45 tahun yang tinggal di Phoenix, Arizona. Esperanza pindah dari Oaxaca, Meksiko, 15 tahun lalu bersama suaminya, Roberto, dan keempat anak mereka. Mereka adalah keluarga yang sangat taat, tidak pernah absen dari misa, dan telah membangun sebuah altar keluarga yang indah di ruang tamu mereka. Altar Esperanza memiliki salib perak yang diwarisinya dari neneknya, bersama dengan gambar Bunda Guadalupe, Santo Judas Tadeus, serta lilin-lilin yang selalu ia nyalakan. Itu benar-benar indah, dan kehadiran Allah bisa dirasakan di area tersebut. 3 tahun lalu, Esperanza memutuskan untuk memperindah altar keluarganya. Ia membeli sebuah cermin dekoratif yang sangat elegan dengan bingkai emas berornamen dan menggantungkannya di dinding tepat di belakang salib, dengan harapan area itu akan terlihat lebih anggun dan pantulan lilin tampak lebih indah.
Perubahan di rumah Esperanza mulai terjadi secara halus. Pertama, ia melihat anak-anaknya mulai terlalu sibuk dengan penampilan fisik mereka. Putrinya yang berusia 16 tahun, yang dulunya sederhana dan fokus pada pelajaran, tiba-tiba terobsesi dengan penampilannya dan mulai menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin. Mengabaikan tanggung jawab sekolah dan keluarga, anak-anak laki-lakinya mulai menunjukkan kesombongan yang berlebihan dan terus-menerus mengomentari penampilan anggota keluarga lain. Makan bersama keluarga berubah menjadi sesi kritik tentang penampilan masing-masing, dan harmoni yang selama ini menjadi ciri rumah mereka hancur dengan cepat. Tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah apa yang mulai terjadi antara Esperanza dan Roberto. Setelah 15 tahun pernikahan yang kokoh, mereka mulai saling mengkritik penampilan satu sama lain. Roberto mulai melontarkan komentar menyakitkan tentang berat badan Esperanza setelah 4 kali melahirkan, dan Esperanza mulai terus-menerus membandingkan Roberto dengan pria lain. Situasi semakin memburuk sampai Roberto lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, dengan alasan ia tidak lagi merasa nyaman di rumahnya sendiri. Anak-anak mulai menghindari kebersamaan keluarga, dan doa bersama yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun berubah menjadi kegiatan yang penuh ketegangan dan kepalsuan. Esperanza menjadi putus asa. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, membuat novena, dan mengunjungi beberapa imam, tetapi tidak ada yang mampu mengembalikan kedamaian di rumahnya. Hingga dalam sebuah ziarah ke Basilika Guadalupe, ia bertemu dengan seorang wanita mistik tua bernama Suster Luz Maria, yang memiliki karunia pembedaan roh. Ketika Esperanza menceritakan masalah di rumahnya, Suster Luz Maria langsung bertanya, "Anakku, apakah kau memiliki cermin di dekat altar keluargamu?" Esperanza terkejut dengan ketepatan pertanyaan itu dan mengakui bahwa memang benar. "Anakku," kata suster itu dengan penuh keseriusan, "cermin di dekat salib sedang mengundang roh-roh kesombongan masuk ke rumahmu. Roh-roh ini hidup dari kepedulian berlebihan terhadap penampilan dan menciptakan perpecahan keluarga melalui perbandingan. Yang tiada henti dan penghakiman yang dangkal." Suster Luz Maria menjelaskan bahwa ketika sebuah keluarga menempatkan cermin di dekat simbol-simbol suci, tanpa sadar mereka sedang mengirimkan pesan rohani bahwa penampilan fisik sama pentingnya dengan kehidupan rohani. Hal ini menciptakan kontradiksi energi yang membingungkan berkat-berkat yang Allah ingin curahkan atas rumah tersebut. Esperanza segera menyingkirkan cermin dari dekat salibnya dan hasilnya sungguh dramatis. Dalam hitungan hari, obsesi anak-anaknya terhadap penampilan mulai berkurang. Kritik tanpa henti tentang rupa fisik berhenti, dan keluarga itu mulai kembali berfokus pada nilai-nilai yang lebih dalam dan rohani. Pernikahan Esperanza dan Roberto pulih sepenuhnya. Roberto mulai lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan keduanya menemukan kembali cinta serta rasa hormat yang telah menyatukan mereka sejak awal. Doa keluarga kembali dijalankan dengan devosi yang sama seperti dulu dan kedamaian pun kembali ke rumah mereka. Namun kisah Esperanza tidak berhenti di sana. Ia mulai menyelidiki dan menemukan bahwa banyak tetangga Katoliknya juga memiliki cermin di dekat salib mereka dan sedang mengalami masalah keluarga serupa. Esperanza diam-diam membagikan pengalamannya, dan beberapa keluarga pun memutuskan untuk menyingkirkan cermin dekoratif mereka. Hasilnya konsisten di semua kasus. Keluarga-keluarga tersebut melaporkan penurunan segera dalam konflik yang berkaitan dengan kesombongan dan penampilan, kembalinya fokus pada nilai-nilai yang lebih dalam, serta pemulihan keharmonisan keluarga, saudara-saudari. Terkasih, ini tidak berarti bahwa cermin itu sendiri jahat. Cermin di kamar mandi, kamar tidur, atau area lain yang sesuai dalam rumah adalah hal yang sepenuhnya normal. Masalah muncul secara khusus ketika ditempatkan di dekat simbol suci seperti salib, karena simbolisme kepedulian pada penampilan fisik mengganggu energi rohani perlindungan dan berkat. Jika kalian memiliki cermin di dekat salib, saya mohon agar segera memindahkannya ke lokasi lain di rumah kalian. Gantikan ruang tersebut dengan gambar-gambar suci tambahan, bunga alami, atau biarkan saja kosong agar salib dapat memancarkan kuasa pelindungnya tanpa gangguan. Objek terkutuk kedua, tanaman buatan dan bunga palsu. Objek kedua yang sedang mensabotase kuasa pelindung salib kalian adalah sesuatu yang kita temukan di sebagian besar rumah Latino, tanaman buatan dan bunga palsu. Saya tahu ini mungkin terdengar mengejutkan dan berlawanan dengan intuisi, terutama karena banyak keluarga Katolik menaruh bunga-bunga buatan yang indah di dekat salib dan altar keluarga mereka dengan niat baik untuk menciptakan suasana doa yang menawan. Namun, yang banyak orang tidak pahami adalah simbolisme rohani yang mendalam di balik tanaman dan bunga. Dalam tatanan ciptaan Allah, tanaman dan bunga hidup mewakili kehidupan, pertumbuhan, pembaruan, dan hubungan langsung dengan energi.
penciptaan dari Yang Maha Tinggi. Ketika kita menempatkan tanaman dan bunga asli di dekat simbol-simbol suci, kita menghormati kuasa Allah yang memberi hidup dan menciptakan suasana yang selaras dengan frekuensi kehidupan kekal. Tanaman buatan dan bunga palsu, sebaliknya, justru mewakili kebalikannya, kematian yang disamarkan, kepalsuan, tiruan, dan keterputusan dari sumber kehidupan sejati. Ketika benda-benda ini ditempatkan di dekat salib, mereka menciptakan kontradiksi rohani yang menghancurkan, membingungkan, dan melemahkan perlindungan ilahi. Izinkan saya membagikan pengalaman mengerikan keluarga Hernandez di Los Angeles, California. Jose Luis dan Maria del Carmen Hernandez telah tinggal di Roma yang sama selama 20 tahun bersama ketiga anak mereka. Mereka adalah keluarga yang sangat religius yang memiliki altar indah di ruang tamu utama, dipimpin oleh sebuah salib kayu yang diberkati Paus Yohanes Paulus II saat beliau mengunjungi Meksiko. Maria del Carmen, yang bekerja sebagai penjual bunga, telah menaruh bunga-bunga buatan paling indah yang bisa ia temukan di sekitar salib. Ia memiliki mawar sutra merah, bunga lili plastik putih, dan rangkaian mewah yang tampak benar-benar menakjubkan. Para tamu selalu memuji betapa indahnya altar keluarga mereka. Selama bertahun-tahun semuanya tampak baik-baik saja di rumah Hernandez, tetapi 5 tahun lalu mereka mulai menyadari bahwa tanaman asli di rumah mereka tidak pernah bertahan. Tak peduli seberapa mereka merawatnya, tanaman itu layu dan mati dengan cepat. Kebun mereka, yang dulu begitu subur, mulai merosot tanpa penjelasan. Yang lebih mengkhawatirkan, anggota keluarga mulai mengalami masalah kesehatan kronis yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Jose Luis mengalami kelelahan konstan yang tak bisa didiagnosis dokter manapun. Maria del Carmen mulai menderita sakit kepala parah yang tidak bisa diatasi dengan perawatan apapun. Anak-anak mereka mulai sering sakit dengan pilek, flu, dan infeksi yang berlangsung berminggu-minggu. Putra sulung mereka, Carlos, yang sebelumnya adalah seorang pemuda penuh energi dan vitalitas, mulai menunjukkan tanda-tanda depresi dan keletihan yang ekstrim. Ia kehilangan minat pada studinya, pada olahraga, bahkan pada kegiatan yang sebelumnya sangat ia sukai. Seolah-olah kekuatan hidupnya terus-menerus terkuras. Situasi keluarga semakin memburuk dari waktu ke waktu. Rumah yang dulu penuh tawa dan aktivitas berubah menjadi sunyi dan muram. Anggota keluarga merasa terus-menerus lelah dan tidak bersemangat. Bahkan kehidupan doa mereka pun ikut terpengaruh. Rosario keluarga berubah menjadi kewajiban yang berat, bukan lagi saat sukacita dan koneksi rohani. Maria del Carmen putus asa. Ia membawa keluarganya ke banyak dokter, tetapi semua hasil pemeriksaan medis selalu normal. Ia mengunjungi beberapa imam untuk meminta berkat khusus bagi keluarganya, tetapi masalah tetap berlanjut. Hingga pada suatu saat, dalam sebuah pengakuan dosa dengan Pastor Antonio, seorang imam berpengalaman luas dalam penyembuhan rohani, akhirnya ia menemukan jawaban. Ketika Maria del Carmen menjelaskan gejala yang keluarganya alami, Pastor Antonio segera mengenali tanda-tanda pengurasan energi vital. Ia bertanya langsung, apakah kalian memiliki banyak tanaman buatan di rumah, terutama di dekat gambar-gambar suci? Maria del Carmen terkejut dengan ketepatan pertanyaan itu. Ia mengakui bahwa memang benar, dan Pastor Antonio kemudian menjelaskan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Anakku, kata imam itu, tanaman buatan di dekat simbol-simbol suci menciptakan apa yang kami sebut vampirisme rohani. Tanaman palsu tidak dapat menghasilkan energi kehidupan sendiri. Jadi, mereka mulai menyedot energi vital orang-orang yang tinggal di dekatnya. Mereka seperti vampir rohani yang memakan kekuatan hidup keluargamu. Pastor Antonio menjelaskan bahwa Allah menciptakan tanaman untuk menjadi penghasil kehidupan dan oksigen, mitra dalam proses pembaruan ciptaan yang terus-menerus. Ketika kita menggantikan tanaman asli dengan tiruan buatan, kita sebenarnya sedang menolak anugerah kehidupan yang Allah tawarkan dan memulai simbol kematian yang disamarkan. Lebih buruk lagi, lanjut sang imam, ketika kau menaruh tanaman buatan di dekat salib, kau sedang menciptakan kontradiksi rohani. Salib melambangkan kemenangan kehidupan atas kematian, tetapi tanaman buatan melambangkan kematian yang ditampilkan seolah-olah hidup. Kontradiksi ini membingungkan berkat ilahi dan bahkan dapat memblokir perlindungan yang seharusnya diberikan oleh salib. Maria del Carmen kembali ke rumah sore itu juga dan menyingkirkan semua tanaman buatan dari dekat salib dan altar keluarganya. Ia menggantikannya dengan tanaman asli dan bunga segar, menggantinya secara rutin untuk menjaga hubungan dengan energi kehidupan dari ciptaan Allah. Perubahannya terjadi seketika dan menakjubkan. Dalam beberapa hari, Jose Luis mulai merasa lebih bertenaga. Sakit kepala Maria del Carmen hilang sepenuhnya.
Anak-anak berhenti sakit-sakitan, dan Carlos mendapatkan kembali vitalitas serta semangat hidupnya. Lebih indah lagi, tanaman asli di rumah mereka mulai tumbuh dengan luar biasa. Taman mereka berubah menjadi oasis keindahan dan kehidupan yang menarik kupu-kupu, burung, dan decak kagum dari para tetangga. Rumah itu mendapatkan kembali suasana sukacita dan vitalitas. Keluarga Hernandez juga menyadari bahwa kehidupan doa mereka semakin intens. Rosario keluarga kembali menjadi momen sukacita dan hubungan mendalam dengan Allah. Seolah-olah tanaman hidup itu ikut bekerja sama dengan doa mereka, menciptakan simfoni kehidupan yang mengangkat jiwa mereka ke surga. Saudara-saudari terkasih, saya paham bahwa merawat tanaman dan bunga asli memang membutuhkan lebih banyak kerja dan biaya daripada yang buatan, tetapi saya pastikan bahwa investasi dalam kehidupan nyata sepadan dengan setiap usaha. Jika kalian memiliki keterbatasan ekonomi, sebuah tanaman kecil yang sehat di dekat salib kalian jauh lebih bermanfaat daripada rangkaian palsu yang paling indah sekalipun. Jika benar-benar tidak bisa memelihara tanaman hidup karena alasan medis atau keadaan tertentu, lebih baik tidak menaruh tanaman apapun di dekat salib daripada menaruh tanaman buatan. Ruang kosong bersifat netral secara rohani, tetapi tanaman buatan bersifat negatif secara rohani. Objek terkutuk ketiga, lilin aromaterapi dan diffuser minyak esensial. Objek ketiga sekaligus terakhir yang sama sekali tidak boleh ada di dekat salib kalian adalah sesuatu yang mungkin mengejutkan kalian karena tampak sangat rohani dan menenangkan. Lilin aromaterapi komersial dan diffuser minyak esensial sintetis. Saya merujuk secara khusus pada lilin beraroma yang dijual di toko-toko dan perangkat elektrik yang menyebarkan wewangian buatan ke udara. Kalian mungkin bertanya, tapi, Bapak, bukankah indah memiliki aroma harum saat berdoa? Bukankah gereja memang menggunakan dupa dan minyak harum sejak zaman Alkitab? Kalian benar mengajukan pertanyaan ini, dan jawabannya mengungkap perbedaan penting yang bisa menentukan apakah rumah kalian dilindungi atau justru berada di bawah serangan rohani. Perbedaan mendasarnya terletak antara wangi suci yang dikuduskan dan wangi komersial sintetis. Selama ribuan tahun, gereja menggunakan dupa murni, minyak esensial alami yang diberkati, dan lilin dari lilin lebah yang dikuduskan sebagai sarana doa dan pemurnian rohani. Zat-zat alami dan diberkati ini menciptakan pengangkatan rohani yang sejati dan memfasilitasi komunikasi dengan yang ilahi. Sebaliknya, lilin aromaterapi komersial dan diffuser sintetis. Sebaliknya, benda-benda itu syarat dengan bahan kimia buatan, frekuensi getaran rendah, dan seringkali mengandung elemen-elemen yang digunakan kekuatan okultis untuk menciptakan perubahan dalam kesadaran serta membuka portal rohani yang tidak diinginkan. Izinkan saya membagikan pengalaman mengganggu dari Luz Elena Castillo, seorang nenek berusia 68 tahun yang tinggal di Miami, Florida. Luz Elena telah merawat sebuah altar keluarga yang indah selama lebih dari 30 tahun. Ia memiliki salib tua yang diwarisi dari ibunya, bersama dengan gambar-gambar para santo yang telah melindungi keluarganya selama puluhan tahun. 2 tahun lalu, cucu kesayangannya, Jessica, memberinya hadiah ulang tahun berupa satu set lilin aromaterapi yang elegan dan sebuah diffuser listrik dengan minyak esensial. Jessica berpikir akan indah jika neneknya memiliki aroma yang menenangkan selama doa hariannya. Lilin-lilin itu diberi nama wangi seperti ketenangan rohani dan damai surgawi. Diffuser itu dilengkapi dengan minyak bernama berkat ilahi dan perlindungan malaikat. Tersentuh oleh hadiah cucunya, Luz Elena menaruh lilin-lilin aromaterapi itu di sekitar salibnya dan mulai menggunakan diffuser selama doa pagi dan sore. Awalnya, aroma itu terasa indah dan menenangkan, dan ia pikir sedang menciptakan suasana yang lebih sakral untuk komunikasi dengan Allah. Tetapi dalam minggu-minggu berikutnya, Luz Elena mulai mengalami hal aneh saat berdoa. Alih-alih damai dan kejernihan batin yang biasanya ia rasakan, ia mulai diliputi kebingungan, gangguan, bahkan visi yang menggelisahkan yang membuatnya penuh kecemasan. Saat mendaraskan rosario, bukannya merenungkan misteri sukacita, dukacita, dan kemuliaan, pikirannya dipenuhi kegelisahan dan pikiran obsesif. Gambar-gambar para santo kesayangannya tampak terdistorsi di matanya, dan ia merasa seperti ada kabut rohani yang menghalangi hubungannya dengan Allah. Lebih buruk lagi, Luz Elena mulai mengalami mimpi yang sangat jelas dan mengganggu. Ia bermimpi melihat sosok-sosok bayangan bergerak di rumahnya, khususnya di sekitar altar keluarga. Dalam mimpi itu, ia melihat entitas-entitas gelap seakan-akan menghisap aroma dari lilin dan diffuser, membuat diri mereka semakin kuat dan semakin nyata di rumahnya. Yang paling mencemaskan adalah ketika Luz Elena mulai mengalami fenomena paranormal dalam keadaan sadar.
Ia mendengar bisikan dalam bahasa yang tidak dikenalnya, melihat bayangan bergerak di sudut matanya, dan merasakan kehadiran permusuhan. Terutama saat doa paling husuk, situasi menjadi begitu parah sehingga Luz Elena mulai menghindari altar keluarganya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan dalam 30 tahun devosi. Jessica memperhatikan neneknya tampak gelisah dan gugup terus-menerus, sangat berbeda dari sosok tenang dan rohani yang selalu ia kenal. Dalam sebuah kunjungan ke Pastor Ramirez, seorang imam yang ahli dalam pembebasan rohani, Luz Elena akhirnya mendapat jawaban. Saat ia menceritakan pengalamannya, Pastor Ramirez segera menanyakan perubahan terbaru dalam praktik doanya atau benda-benda di sekitar altar. Begitu Luz Elena menyebutkan lilin aromaterapi dan diffuser, wajah Pastor Ramirez menjadi serius. "Saudari Luz Elena," katanya, "aroma komersial yang Anda gunakan sedang mengubah keadaan kesadaran Anda dengan cara yang memudahkan masuknya gangguan rohani negatif." Sang imam kemudian menjelaskan sesuatu yang mengubah pemahaman Luz Elena tentang aroma dalam doa. Aroma sintetis komersial mengandung bahan kimia yang memengaruhi sistem saraf dan dapat menimbulkan keadaan kesadaran yang berubah. Ketika keadaan ini digabungkan dengan doa, ia bisa membuka pintu rohani yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, jelas Pastor Ramirez, banyak dari aroma komersial ini diciptakan oleh perusahaan yang berkonsultasi dengan para okultis untuk merancang wangi-wangian yang menghasilkan efek tertentu pada kesadaran. Nama-nama rohani seperti berkat ilahi, sesungguhnya hanyalah formula yang dirancang untuk membuka diri pada pengaruh yang bukan berasal dari Allah. Sang imam menjelaskan bahwa berbeda dengan dupa murni yang digunakan dalam gereja, yang telah dikuduskan dan diberkati secara khusus untuk doa, lilin dan minyak komersial tidak memiliki perlindungan rohani dan justru bisa menarik entitas yang memakan perubahan kesadaran manusia. Luz Elena segera menyingkirkan semua lilin aromaterapi dan diffuser dari dekat salibnya. Ia menggantinya dengan lilin murni dari lilin lebah tanpa aroma serta dupa alami yang diberkati oleh Pastor Ramirez. Perubahan itu terjadi langsung dan sangat dramatis. Semua visi mengganggu hilang sepenuhnya. Kejernihan batinnya dalam doa pulih, dan damai rohani yang selalu menjadi ciri hidupnya kembali seketika. Fenomena paranormal menghilang dan rumahnya kembali pada suasana kesucian yang tenang seperti sebelumnya. Yang lebih indah lagi, Luz Elena melaporkan bahwa hubungannya dengan Allah justru semakin intens. Tanpa gangguan kimia dari aroma sintetis, ia bisa memasuki doa yang lebih dalam dan merasakan kehadiran ilahi dengan kejernihan serta kemurnian yang lebih besar. Pengalaman Luz Elena mendorongnya meneliti lebih jauh tentang hal ini dan ia menemukan bahwa banyak orang tua lain di komunitasnya mengalami pengalaman serupa setelah memakai lilin aromaterapi komersial dalam rutinitas doa mereka. Ia membagikan pengalamannya secara diam-diam dan beberapa orang pun memutuskan melakukan perubahan serupa dengan hasil positif yang sama. Saudara-saudariku terkasih, ini tidak berarti semua aroma itu jahat. Dupa murni dan alami, minyak esensial asli tanpa bahan kimia sintetis, serta lilin murni dari lilin lebah dapat menjadi tambahan indah dalam doa jika diberkati dengan benar. Masalah timbul dari aroma sintetis komersial yang dirancang untuk mengubah kesadaran tanpa perlindungan rohani. Jika kalian ingin menggunakan aroma saat berdoa, saya sarankan membeli dupa murni dari toko Katolik, minyak esensial alami yang bisa diberkati imam, atau lilin lebah murni tanpa aroma. Hindarilah sama sekali lilin aromaterapi komersial dan diffuser elektrik dengan minyak sintetis di dekat salib kalian, protokol pemurnian rohani untuk rumah kalian. Sekarang setelah kalian mengetahui 3 objek yang sedang mensabotase kuasa pelindung salib, penting bagi kalian untuk mempelajari protokol lengkap. Untuk memurnikan rumah secara rohani dan memiliki perlindungan ilahi sepenuhnya. Ini bukanlah proses rumit, tetapi harus dilakukan dengan iman, rasa hormat, dan mengikuti langkah-langkah tertentu agar hasilnya efektif. Pertama, segera singkirkan 3 objek bermasalah itu dari dekat salib kalian. Ini berarti cermin dekoratif. Apapun, semua tanaman buatan dan bunga palsu, serta semua lilin aromaterapi komersial dan diffuser sintetis. Tidak cukup hanya memindahkannya lebih jauh. Benda-benda itu harus benar-benar dihilangkan dari area salib, bahkan sebaiknya dari seluruh ruangan. Saat menyingkirkan benda-benda ini, lakukan dengan doa dan niat yang teguh untuk membersihkan rumah dari gangguan rohani. Kalian bisa berdoa, dalam nama Yesus, aku menyingkirkan benda-benda ini yang telah menghalangi perlindungan rumahku. Ampunilah aku karena secara tidak sengaja telah menaruh penghalang bagi rahmat MU. Kedua, setelah menyingkirkan benda bermasalah, bersihkan area sekitar salib secara fisik dan rohani. Bersihkan secara fisik dengan air suci jika ada, atau dengan air biasa sambil berdoa.
Lalu daraskan 3 salam Maria dan 3 Bapa kami, khusus memohon penyucian ruang kudus di rumah kalian. Ketiga, sangat penting untuk mengkonsekrasikan kembali salib dan seluruh ruangan itu pada perlindungan ilahi. Letakkan tangan kalian di atas salib jika bisa, atau ulurkan tangan ke arahnya, lalu berdoalah, Tuhan Yesus, aku mengkonsekrasikan kembali salib dan rumah ini pada perlindungan MU. Jangan biarkan ada kuasa jahat yang mengganggu kuasa penyelamatanmu. Segel tempat ini dengan darah MU yang berharga dan penuhilah dengan cahaya perlindungan MU. Keempat, gantikan benda-benda yang disingkirkan dengan elemen yang pantas sakra rohani. Sebagai pengganti cermin dekoratif, letakkan gambar tambahan para santo, khususnya Santo Michael Malaikat Agung, pelindung melawan kuasa jahat. Sebagai pengganti tanaman buatan, taruh tanaman hidup kecil atau bunga segar yang diganti secara berkala. Sebagai pengganti lilin aromaterapi komersial, gunakan lilin lebah murni atau dupa alami yang diberkati. Kelima, tetapkan rutinitas pemeliharaan rohani untuk rumah kalian. Ini termasuk memberkati rumah dengan air suci setidaknya sekali seminggu, terutama pada hari Jumat. Daraskan rosario secara rutin di area salib, secara khusus memohon perlindungan berkelanjutan atas keluarga kalian, dan selalu pelihara sikap kewaspadaan rohani, memperhatikan setiap perubahan suasana di rumah. Izinkan saya membagikan pengalaman transformasi penuh keluarga Mendoza di Houston, Texas. Setelah menyadari bahwa mereka memiliki ketiga benda bermasalah di dekat salib, mereka mengikuti protokol pemurnian ini dengan tepat. Maria Mendoza menulis kepada saya 3 minggu kemudian untuk menceritakan hasil luar biasa yang mereka alami. Bapa Suci, tulis Maria, sejak kami menyingkirkan cermin dekoratif, tanaman buatan, dan lilin aromaterapi dari dekat salib kami, rumah kami terasa benar-benar berbeda. Seperti ada damai yang nyata yang tidak kami rasakan selama bertahun-tahun. Maria melanjutkan, anak-anak saya telah berhenti bertengkar terus-menerus. Suamiku telah mulai lebih banyak ikut serta dalam doa keluarga. Bahkan tetangga-tetangga kami berkomentar bahwa rumah kami sekarang memiliki energi indah yang sebelumnya tidak ada, tetapi yang paling ajaib adalah doa-doaku terasa lebih kuat, seolah-olah akhirnya sampai langsung ke surga. Pengalaman keluarga Mendoza telah terulang di ratusan rumah yang menerapkan ajaran ini. Keluarga-keluarga melaporkan secara konsisten adanya pemulihan damai dalam rumah tangga, peningkatan intensitas kehidupan doa mereka, perbaikan dalam hubungan keluarga, dan sebuah rasa nyata akan perlindungan ilahi. Keenam, penting bagi kalian untuk membagikan informasi ini dengan keluarga Katolik lain di komunitas kalian, tetapi lakukanlah dengan kebijaksanaan dan kasih. Jangan mengkritik atau menghakimi mereka yang masih memiliki benda-benda ini di rumah mereka, melainkan bagikan pengalaman transformasi kalian sendiri dan biarkan Roh Kudus bekerja di hati mereka. Ketujuh, jagalah agar salib tetap menjadi pusat utama yang tidak tergantikan dari altar keluarga kalian. Salib harus menjadi objek paling menonjol, sebaiknya ditempatkan lebih tinggi daripada gambar-gambar lain dan dikelilingi ruang kosong agar dapat memancarkan kuasa pelindungnya tanpa hambatan. Kuasa yang dipulihkan dari salib di rumah Katolik. Ketika salib kalian akhirnya bebas dari gangguan rohani, kalian akan mengalami kuasa pelindung penuh yang selalu Allah kehendaki untuk hadir di rumah kalian. Kuasa ini bukan simbolis atau psikologis. Ia adalah realitas rohani yang nyata, yang akan mengubah suasana rumah dan kehidupan keluarga kalian. Salib yang ditempatkan dengan tepat dan bebas dari gangguan bertindak sebagai mercusuar rohani yang menarik berkat ilahi dan menolak pengaruh jahat. Ia menciptakan sebuah medan perlindungan yang tak terlihat namun nyata, yang menutupi seluruh properti kalian. Malaikat-malaikat pelindung akan tertarik ke rumah-rumah di mana salib dapat bekerja tanpa halangan, dan mereka akan menegakkan penjagaan yang terus-menerus atas keluarga itu. Saudara-saudariku terkasih, kita telah sampai pada akhir dari pewahyuan mendesak ini, tetapi ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal baru bagi rumah dan keluarga kalian. Apa yang telah kalian pelajari hari ini bisa menjadi perbedaan antara hidup di bawah perlindungan ilahi sepenuhnya atau terus-menerus menderita serangan rohani yang tidak kalian pahami. Pilihannya kini ada di tangan kalian. Kalian bisa mengabaikan peringatan ini dan tetap hidup seperti biasa, berharap masalah di rumah akan selesai dengan sendirinya. Atau kalian bisa segera bertindak dengan iman dan tekad untuk memulihkan kuasa pelindung penuh dari salib dalam hidup kalian. Saya mohon dengan sangat, jangan menunda satu hari pun. Malam ini juga ketika kalian kembali ke rumah, periksalah area di sekitar salib kalian. Jika kalian menemukan salah satu dari 3 benda terkutuk ini, singkirkanlah segera dan ikuti protokol pemurnian yang telah saya ajarkan. Ingatlah bahwa kalian
Tidak sendirian dalam pertempuran rohani ini. Jutaan keluarga Katolik di seluruh dunia sedang terbanggan pada kebenaran ini dan menuntut perlindungan penuh yang Allah berikan. Kalian dapat menjadi bagian dari kebangkitan rohani ini yang sedang memulihkan kuasa suci dalam rumah-rumah Kristiani. Bagikan pesan ini dengan orang-orang terkasih, dengan tetangga Katolik kalian, dengan semua yang perlu mendengar kebenaran yang membebaskan ini. Bersama-sama kita dapat memulihkan perlindungan ilahi dalam komunitas kita dan menciptakan rumah yang menjadi tempat kudus sejati dari damai dan berkat. Semoga Allah memberkati berlimpah rumah kalian yang telah dimurnikan. Semoga perawan Maria melindungi kalian dengan mantel kibwanya, dan semoga kuasa salib berkuasa sepenuhnya dalam hidup kalian untuk selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.